Bakal calon Presiden Anies Baswedan menyampaikan sindiran terkait pembangunan era Presiden Jokowi. Anies menyinggung persoalan di daerah yang kerap diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, tak semua masalah di daerah harus ditangani oleh pusat, namun harus dicarikan solusi agar bisa diselesaikan Pemda setempat. Karena kata Anies, jika permasalahan di daerah diambil alih oleh pusat, hanya akan menyulitkan masa depan orang-orang daerah. Anies Baswedan juga menyinggung soal kekuasaan yang kerap menyingkirkan mereka yang tidak sejalan. Anies mengatakan, jangan sampai ada pedagang merangkap sebagai pejabat pembuat aturan. Institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Selain itu, bakal capres dari PKS tak memungkiri pemerintahan Jokowi banyak membangun infrastruktur besar, salah satunya jalan tol. Namun, menurut Anies Baswedan, era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lebih banyak membangun jalan tidak berbayar bagi masyarakat. Anies mengingatkan, pembangunan infrastruktur harus memenuhi aspek keberpihakan kepada rakyat. Misalkan dari segi ekonomi, Anies menilai jalan harus bisa memberikan kesetaraan bagi semua rakyat. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Anies juga berbicara menyinggung adanya kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap jangan sampai negara mengatur maju atau tidaknya seseorang dalam kontestasi politik. Menurut Anies, tugas pemerintah bukan mengatur maju atau tidaknya seseorang dalam pemilu. Namun, hal itu diatur oleh partai politik atas aspirasi rakyat. Anies mengatakan negara mesti menjamin kemerdekaan seseorang, bukan justru menghentikan orang yang ingin maju dalam politik. Anies pun mengulas sebuah buku tentang penyebab sebuah negara gagal. Menurutnya, kekuasaan yang tidak disebarkan dan dibagikan ke semua dapat menjadi tanda-tandanya. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal.
Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang.